Sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah kita. Ada ibadah hari Kamis, kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan memampukan dan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Mari sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada sore ini kami datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kehidupan yang boleh Tuhan percayakan untuk kami alami, untuk kami boleh jalani dan hidupi berkat pertolongan daripada-Mu. Jika pada sore hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk kami beribadah bersama, maka berkatilah kami Tuhan supaya kami mampu untuk senantiasa dekat kepada Tuhan beserta dengan keluarga kami. Dan pada sore hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Maka berkenan Engkau memberkati kami sehingga melalui firman-Mu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya bacakan dari Yohanes 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada seorang yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bersedia untuk merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bersosial, tentu kita seringkali mendengar atau kita juga seringkali merasakan bahwa memiliki seorang teman atau sahabat itu sangat menguntungkan sekali. Apalagi ketika sahabat kita itu memiliki posisi atau tempat yang terhormat, kita pun juga akan ikut terhormat karena kita adalah sahabatnya. Semisal Bapak Ibu menjadi sahabat dari pemilik pekerjaan itu, Bapak Ibu mungkin yang bekerja di kandang ayam atau bekerja dimanapun, lalu sahabatnya adalah pemiliknya, maka tentu karena kita adalah sahabat, kita memiliki posisi atau tempat yang berbeda di hati teman kita itu. Dan kalau kita bekerja di sana, maka kita pun juga akan mendapatkan kelebihan-kelebihan atau mungkin juga kedekatan akibat kedekatan itu. Apalagi kalau kita ini punya teman yang pada akhirnya mungkin menjadi bupati, wali kota, atau mungkin kepala desa dan lain sebagainya. Tentu persahabatan kita atau pertemanan kita yang erat itu akan memiliki dampak kepada hidup kita. Kita dipermudah atau mungkin kita yang tidak tahu kemudian kita diarahkan dan lain sebagainya. Sehingga dengan singkatnya, memiliki sahabat itu memiliki dampak yang luar biasa. Jadi sahabat itu memiliki dampak kepada hidup kita secara luar biasa. Atau sebaliknya, kalau kita memiliki sahabat atau teman yang jahat, berbuat kriminal, maka kita pun juga terdampak. Oh, itu sahabatnya bapak itu, sahabatnya ibu itu, oh sahabatnya saudara itu, saudari itu. Kita juga terdampak. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki sahabat harus tepat. Nah, seperti dalam bacaan kita pada sore hari ini, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita. Artinya, Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat, yaitu teman yang lebih dari sekadar teman, yaitu di ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mencukupi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang meredakan ombak badai, Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, baik buta, orang yang tuli, orang yang tidak bisa berjalan, pendarahan 12 tahun dan lain sebagainya. Dan
dia adalah sahabat, menempatkan dirinya menjadi sahabat kita. Tetapi ada syarat Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita layak atau disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus yang luar biasa itu jika kita, di ayat yang ke-14 itu, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita yang melakukan apa yang diinginkan Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Yang artinya kedekatan kita dengan Tuhan Yesus ini akan mempermudah hidup kita. Semisal ketika kita berdoa memohon supaya diberikan kesembuhan, karena kita adalah sahabat Sang Pemberi kesembuhan itu, maka kita akan disembuhkan atau didahulukan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga sedang berseru karena kita sedang kesulitan hidup, karena kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka kita dipermudah. Artinya sahabat dari Tuhan Yesus memang tidak bisa lepas dari pergumulan atau persoalan, tetapi akan dimudahkan karena kita adalah sahabatnya. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu mengecek sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, sakjane sebenarnya kita ini sahabatnya Tuhan Yesus atau tidak. Yaitu dengan kita melihat apakah selama ini kita telah melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Atau dengan kata pendeknya, apakah kita sudah melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apa saja? Banyak Bapak Ibu dan Saudara. Tapi secara ringkasnya, Tuhan Yesus itu menjalani seluruh hidupnya itu dengan belas kasihan. Dia menyembuhkan orang juga berdasarkan belas kasihan. Tuhan Yesus menolong orang pendarahan 12 tahun juga karena belas kasihan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang menolong orang yang tergeletak di jalan juga karena belas kasihan. Tuhan Yesus menolong kepada para murid juga karena belas kasihan. Artinya belas kasihan mendasari seluruh kehidupan kita, mendasari seluruh tindakan kita, sehingga tindakan kita baik membantu, menolong, dan semua yang kita lakukan dasarnya bukan dasar yang lain, yaitu hanya dasar belas kasihan. Kita merasa berbelas hati, berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka ketika dibawa dalam hidup kita sederhana setiap hari, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ada pertanyaan, kita sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, atau mungkin juga belasan tahun, atau mungkin juga sudah sepanjang kehidupan kita sudah ikut Tuhan, tetapi kok seringkali kok doa saya kok seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan. Seakan-akan kok apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita ini kok sulit sekali untuk dicapai. Apa sih penyebabnya? Nah, salah satunya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan adalah kita ngecek kita ini masih sahabatnya Tuhan Yesus atau tidak. Sehingga kalau berbicara bahwa sahabatku adalah orang yang melakukan setiap apa yang kuperintahkan kepadanya, artinya yang memiliki bola adalah kita. Jadi Tuhan Yesus akan bersahabat dengan siapapun yang melakukan perintahnya. Siapapun dia, tidak mengenal sukunya, tidak mengenal usianya, tidak mengenal gerejanya, tetapi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan Yesus adalah sahabatnya. Sehingga hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kita orang Kristen di Jemaat Maron khususnya yang sore hari ini beribadah. Ketika kita berseru dan seringkali belum dijawab oleh Tuhan, ketika kita mengecek apakah masih sahabat, ya ternyata kita masih sahabat Tuhan Yesus karena kita melakukan hidup kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berarti Tuhan memang sedang menunggu waktu yang baik untuk menjawab setiap doa kita. Waktunya belum tepat. Nah, artinya Tuhan memiliki rencana tersendiri atas hidup kita. Tetapi yang pertama kali dicek ketika kita merasa hidup kita jauh daripada Tuhan adalah kita masih sahabat Tuhan Yesus atau tidak. Jika tidak, hati-hati kita mungkin jauh daripada Tuhan, segeralah berbalik, segeralah kemudian menjadi sahabat Tuhan Yesus kembali. Dan jika memang sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus, lalu doa-doa kita ini belum dikabulkan atau diberikan, tunggulah sampai Tuhan memberikan kepada kita. Karena hanya Tuhan yang tahu waktu yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Kita juga bersyukur Kamis ini, di bulan Juni ini, kita berdoa menjadi hari yang bulan terakhir kita beribadah di rumah kita masing-masing, sehingga kita akan segera beribadah di gereja kita. Harapan dan doa kita meskipun dengan tata cara peribadatan yang baru, tata cara kesehatan bersosialisasi yang baru, tetapi mari kita senantiasa berpengharapan. Kita memohon supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ada atau tidak ada corona, selama hidup kita diberkati Tuhan maka kita akan tenang.
Tidak ada corona pun kalau tidak diberkati juga tidak akan tenang. Tetapi apapun keadaan hidup kita mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, supaya kita dimampukan menjalani hidup ini apapun bentuk yang dipercayakan kepada hidup kita. Selamat sore, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat beribadah beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ketika sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh mengecek diri kami masing-masing apakah kami masih sahabat Tuhan Yesus atau tidak. Jika saat ini kami belum sempurna, maka tuntunlah kami supaya kami sempurna untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, yaitu dengan kami melakukan setiap perintah, setiap ajaran yang Tuhan Yesus berikan, dan senantiasa mendasarkan hidup kami pada belas kasihan. Ampuni setiap kekurangan kami, dan biarlah melalui ibadah pada sore hari ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diyakinkan untuk menjadi pengikut Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.